Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perkenankan akan membawa pemaparan mengenai korupsi dan hal-hal terkait di dalamnya. Tolong selanjutnya. Pada pembukaan pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Afrahul Lutfi, Ekos Febrian Sebagas, Febiola Anggraini Putri, saya sendiri Galuh Pamungkas, kemudian Muhammad Fahri Rafidan, Muhammad Fadlur Rahman, Ines Ega Restu Alpeina, dan Zahira Salam. Pertama, mengenai pengertian dari korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang merupakan sebuah tindakan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, dapat diartikan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang tidak jujur dalam memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Ciri-ciri dari korupsi itu sendiri, menurut Syed Hussein Alatas, ilmuwan dari Malaysia mengenai ilmu sosial dan intelektual publik, pada bukunya yang berjudul Sosiologi Korupsi menjelaskan ciri-ciri korupsi antara lain: pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang; kedua, merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih; ketiga, berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, ketentuan, dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum; kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum; keenam, mengkhianati kepercayaan; tujuh, umumnya sudah merahasia kecuali sudah membudaya; delapan, korupsi dapat berbentuk menerima sogok, salam tempel, uang pelancar, baik itu secara tunai maupun benda. Selanjutnya, kaitan korupsi dengan etika. Dalam teori etika, korupsi berkaitan dengan etika individu, yang berarti bahwa idealnya seseorang yang mempunyai wewenang seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban dan penuh tanggung jawab. Ketika individu mengacu pada norma moral yang dianut oleh seseorang sehingga menghasilkan tindakan atau sikap sesuai dengan apa yang dipercayai oleh masing-masing individu, maka dengan demikian perlu adanya etika individu yang seharusnya diterapkan secara berkelanjutan, sehingga adanya tindakan korupsi ini menunjukkan bahwa etika individu para aktor atau pelaku korupsi adalah masih sangat rendah. Sejarah korupsi di Indonesia. Akar sejarah korupsi lewat pungutan liar atau pungli bermula sejak Kerajaan Nusantara. Selanjutnya ikuti pejabat Komisi Dagang Belanda, VOC atau Verenigde Oost-Indische Company, atau Persatuan Perusahaan India Timur. Hal itu diungkapkan oleh Subkoordinator Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi Darwis Yakob di Indonesia. Pungli tercatat sejak abad ke-13. Awal mulanya berasal dari sistem pembiayaan tradisional Kerajaan Majapahit, Mataram, hingga kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Korupsi di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini sifatnya politik untuk menjatuhkan lawannya. Misalnya, penguasa ingin menjatuhkan lawannya, contoh, menjatuhkan kekuasaan bupati dan ingin digantikan oleh bupati pilihan penguasa dengan menyodorkan isu korupsi.
Namun, ada juga yang murni korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Kebiasaan pemimpin atau calon pemimpin daerah memberikan gratifikasi juga sudah ada di era masa itu, termasuk keterlibatan tuan tanah, orang di pemerintahan, dan calon penguasa atau penguasa telah terpola dalam lingkaran korupsi di masa lalu. Pola seperti ini kalau di era sekarang bisa digambarkan antara aparat pemerintah, pihak swasta, dan partai politik. Pada era VOC, selain terjadi manipulasi harga, pejabat VOC juga melakukan penjualan kedudukan dan penjualan monopoli seperti candu, garam, serta hasil alam lainnya. Dampaknya, para pejabat VOC semakin kaya raya. Hukum yang dijatuhkan bagi koruptor pun beragam, mulai dari diasingkan hingga hukuman mati dengan digantung di lapangan dan ditonton masyarakat agar memiliki efek jerah. Sementara di era Indonesia merdeka, sampai saat ini belum ada koruptor yang dihukum mati. Ketika ekonomi global berkembang secara signifikan selama abad ke-20, tingkat korupsi juga meningkat. Sulit untuk memperkirakan besar dan tingkat korupsi secara global karena kegiatan ini dilakukan secara rahasia. Bank Dunia memperkirakan suap internasional melebihi 1,5 triliun US dollar per tahun atau 2% dari PDB global dan 10 kali lebih banyak dari total dana bantuan global. Perkiraan lainnya bisa lebih tinggi, yakni 2-5% dari PDB global. Selanjutnya, setidaknya ada 3 lembaga anti korupsi di Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi berperan sebagai penyidik. Pada pasal 4 sampai pasal 9 KUHP menguraikan tentang penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau NKRI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan, penyidikan, sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi karena tindak pidana korupsi. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Zahira. Dipersilakan. Selanjutnya, lembaga anti korupsi di Indonesia adalah Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sedangkan yang dimaksud jaksa adalah seorang pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada 5 asas. Yang pertama, itu ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantas Korupsi. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, merupakan asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantas Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, yaitu merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Komisi Pemberantas Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang keempat, ada kepentingan umum, yaitu merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang terakhir, asas dari KPK yaitu asas proporsionalitas, yaitu merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antar tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, ada tugas dari KPK. Yang pertama, KPK memiliki tugas untuk koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang untuk yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak korupsi kepada instansi yang terkait. Dan yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu, tugas KPK yang kedua, ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam tugas supervisi ini, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Maksud dari pengambilan alih penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK ini dengan alasan yang pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Dan yang kedua, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Dan yang keempat, ada penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Dan yang kelima, hubungan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan yang terakhir, alasan dari pengambil alihan ini adalah keadaan di mana pertimbangan kepolisian atau kejaksaan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga, tugas dari KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk melakukan hal-hal seperti yang pertama melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan dari masyarakat. Dan yang ketiga, kerugian negara paling sedikit sebesar 1 miliar rupiah. Lalu juga KPK dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Lalu KPK juga dapat memerintah kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Lalu dapat meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lain tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Lalu KPK juga dapat memerintahkan kepada pemimpin atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, dan
KPK juga dapat meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Lalu yang keempat, ada melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK berwenang dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, ada melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir, KPK dapat melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang tugas terakhir dari KPK adalah melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK memiliki wewenang untuk melakukan pengkajian terhadap sistem administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, lalu dapat memberikan saran kepada pemimpin lembaga dan pemerintah untuk perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Dan yang terakhir, melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Selain melaksanakan tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan terkait terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu juga memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi. Lalu KPK juga wajib menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu KPK juga wajib menegakkan sumpah jabatan dan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas yang tadi telah disebutkan. Selanjutnya ada sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari masa Orde Lama dan Orde Baru, tindak korupsi belum juga diberantas. Sebagai respon akan hal tersebut, pemerintah membentuk suatu komisi untuk mengatasi dan memberantas korupsi di Indonesia. Terdapat beberapa lembaga korupsi yang dibentuk Orde Lama yang dipimpin oleh A.H. Nasution, kemudian dikenal sebagai Operasi Budi. Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno, dan akhirnya lembaga ini semakin menambah lambatnya usaha pemberantasan korupsi. Dan pada zaman Orde Baru, Soeharto juga membentuk lembaga pemberantasan korupsi yang disingkat TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Nah, pada Orde Lama ini, Soeharto juga membentuk 4 tim yang membersihkan Bulog, Depak, Pertamina, Telkom, dan lain-lain. Pada masa yang sama juga didirikan Operasi Tertib atau OPSTIP yang juga sebagai pemberantas korupsi di Indonesia. Tetapi dua lembaga ini juga sering berselisih hingga akhirnya ini menjadi kelemahan untuk memberantas korupsi. Alhasil para koruptor terus melenggang di kursi singgasana rezim Orde Baru. Selanjutnya, dari sejarah lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, pada masa B.J. Habibie melahirkan pembentukan KPKPN yang bertujuan menciptakan penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Dan di masa Presiden Abdurrahman Wahid juga dibuat pemberantasan tindak korupsi, yaitu TGP-TPK yang akhirnya dibubarkan setelah diajukan judicial review. Lalu pada masa Orde Reformasi hingga saat ini, lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan dari korupsi. Yang pertama, faktor korupsi secara umum. Nah, yang pertama adalah faktor politik. Politik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Hal ini dapat terjadi ketika instansibilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih atau mempertahankan kekuasaan. Tindak korup seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena korupsi yang sering terjadi. Yang kedua, faktor secara hukum. Faktor hukum penyebab korupsi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang perundang-undangan dan dari sudut pandang lemahnya penegakan hukum. Hal ini meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil dan sanksi yang terlalu ringan. Ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Contohnya adalah kekuasaan pemerintah yang bersamaan dengan faktor kesempatan bagi pegawai untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Lalu yang keempat ada faktor organisasi. Faktor organisasi memiliki arti organisasi yang luas. Organisasi dapat menjadi korban korupsi atau di mana organisasi dapat menjadi tempat terjadinya korupsi karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Lalu terdapat juga faktor korupsi secara internal. Yang pertama adalah sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang profesional yang rakus, orang profesional yang rakus. Seorang individu yang sudah berkecukupan tapi memiliki sifat serakah dan mempunyai hasrat yang besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi secara internal ini dapat datang dari pribadi individu itu sendiri, yaitu dengan memiliki sifat tamak dan rakus. Yang kedua adalah moral yang kurang kuat. Seseorang individu yang moralnya tidak kuat cenderung mudah untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan yang datang bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak yang memberi peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Kehidupan yang terjadi di kota-kota besar dapat mendorong gaya hidup seseorang. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuat peluang seorang individu untuk melakukan berbagai tindakan dalam memenuhi hasratnya. Salah satu tindakan yang memungkinkan adalah dengan melakukan korupsi. Yang keempat, aspek secara sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena adanya dorongan dari keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang salah satu memberikan dorongan yang kuat bagi orang untuk melakukan tindak korupsi dan mengalahkan sifat baik pribadi seseorang. Lalu yang kelima ada aspek sikap masyarakat. Pada umumnya, jajaran manajemen dapat selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan beberapa oknum di dalam organisasi. Akibat yang ditimbulkan dari sifat menutupnya pelanggaran korupsi ini dapat berdampak korupsi terus berjalan dalam berbagai bentuk. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi diantaranya ialah yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Yang ketiga adalah masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Lalu yang keenam ada aspek ekonomi. Dalam masa rentang waktu kehidupan tertentu, seseorang mengalami keadaan terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan jalan pintas untuk mengatasi keadaan ekonomi tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Lalu juga terdapat faktor-faktor korupsi secara eksternal.
Yang pertama adalah aspek politis. Menurut Raharjo, bahwa kontrol sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan hal ini, kontrol sosial secara sering dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara salah satu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Yang kedua adalah aspek organisasi. Ada beberapa aspek organisasi yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan korupsi. Di antaranya ialah pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari pemimpin. Yang kedua, tidak ada kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memahaminya sistem akuntabilitas yang benar. Lalu yang keempat, ada kelemahan sistem pengendalian manajemen. Lalu yang kelima adalah lemahnya dari pengawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Berikut merupakan jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi uang negara. Jenis korupsi yang pertama ini adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Terdapat klasifikasi perbuatan korupsi dalam Undang-Undang Korupsi, yang dimana pada pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, bahkan suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan terdapat pada pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, terdapat pada jenis korupsi yang kedua, yaitu korupsi suap menyuap. Yang dimana jenis dari korupsi berikut, yaitu korupsi suap menyuap, yang merupakan sebuah tindakan pemberian uang atau menerima uang, bahkan hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Sebagaimana perbedaan hukum formil dan material, hakim, pengacara, ataupun advokat, korupsi jenis ini telah diatur oleh Undang-Undang PTKP. Yang dimana pada jenis kasus korupsi ini terdapat pada pasal 5 ayat 1 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 1 huruf B, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, ataupun pidana penjara paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Selain itu, ketentuan mengenai suap ini tidak hanya diperuntukkan bagi hakim dan advokat saja, tetapi
perlu diperluas juga yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun penegak hukum lainnya, dan saksi yang menerima suap. Dibandingkan dengan pegawai negeri biasa, maka penyidik, jaksa, ataupun penegak hukum yang lain dan saksi yang menerima suap sanksinya harus lebih berat. Agar harmonis dengan ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, maka perlu juga diatur beberapa hal yang merupakan mandat dari UNCAC. Pengaturan tersebut antara lain mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing ataupun pejabat organisasi internasional. Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional tersebut antara lain seperti duta besar atau perwakilan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat nasional seperti non-government organization, dan juga perlu diatur mengenai penyuapan di sektor swasta. Jenis korupsi selanjutnya yaitu korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataupun menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dimana terdapat pada pasal 12 huruf E, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, ataupun menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, yaitu jenis korupsi penggelapan jabatan. Pada penggelapan jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya, melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti, yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan jalan merugikan, yang dimana terdapat pada pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri ataupun orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang ataupun surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang serta surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Selain penggelapan dalam jabatan publik atau pegawai negeri, perlu juga diperluas untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain. Next. Next. Jenis korupsi selanjutnya yaitu korupsi gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta fasilitas lainnya. Yang dimana pada jenis korupsi gratifikasi ini terdapat pada pasal 12,
B. Ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi. Selanjutnya, yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut hukum. Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Lalu yang kedua, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya, terdapat pada pasal 12C ayat 1 ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 pengaturan mengenai gratifikasi yang terjadi pada duplikasi antara pasal 5 dan dengan ancaman paling lama 5 tahun sedangkan pasal 12B ayat 2 dengan ancaman paling singkat 4 tahun. Perlu pengaturan yang jelas mengenai larangan penerima hadiah atau gratifikasi oleh pegawai ataupun pejabat publik. Karena rumusan mengenai gratifikasi dalam undang-undang saat ini masih mengandung kelemahan. Ke depan mungkin perlu dipikirkan juga untuk memperluas cakupan pemberian hadiah atau gratifikasi dengan hibah kepada pegawai atau pejabat publik yang di luar konteks hubungan masyarakat dan berkeluarga. Perlu ada pembatasan mana yang hadiah atau gratifikasi atau hibah yang boleh diberikan kepada pegawai atau pejabat publik dan mana yang tidak boleh. Kriteria boleh atau tidaknya pemberian hadiah ataupun gratifikasi hibah dapat dikaitkan baik dengan nilai hadiah ataupun gratifikasi. Hibah maupun pihak yang memberikan hadiah atau gratifikasi untuk membuka ruang dalam kehidupan masyarakat dan berkeluarga mana hadiah gratifikasi ataupun hibah yang dibolehkan. Selanjutnya, yaitu jenis korupsi yang berbenturan dengan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi ataupun perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Proses tender harus berjalan dengan bersih ataupun jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Terdapat pada pasal 12 huruf I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupun persewaan yang ada yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Next. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, yaitu Muhammad Amin Rais, yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan penguasa kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif ataupun legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, korupsi subvertif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme tindak pidana korupsi. Untuk pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan yang menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya, dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Untuk mekanisme tindak pidana korupsi, yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan. Untuk di bagian pemeriksaan pendahuluan, ada penahanan. Mengenai apa yang menjadi syarat-syarat penahanan bagi seorang tersangka atau terdakwa, diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu yang pertama, diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Yang kedua, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan yang terakhir adalah mengulangi tindak pidana. Untuk penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut hukum atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Bitir 21 KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka. Maaf guys, ada motor. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya yang B ada penahanan, jenis penahanan. Untuk jenis-jenis penahanan diatur di dalam pasal 22 KUHP, yaitu dapat berupa yang pertama penahanan rumah tahanan negara. Yang kedua, penahanan rumah. Penahanan rumah ini dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan tersebut sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Yang ketiga ada penahanan kota, yaitu penahanan kota ini dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dalam kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Yang kedua itu ada penuntutan. Ditentukan dalam pasal 1 Butir 7 KUHP. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut pasal 1 Butir 6 KUHP berbunyi, A. Jaksa pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Yang B, penuntut umum adalah jaksa yang telah diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Yang ketiga, ada pemeriksaan akhir. Untuk pemeriksaan perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan surat dakwaan, yaitu di dalam pasal 155 KUHP. Yang kedua ada
eksepsi, yaitu pasal 156 KUHAP. Yang ketiga, pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Selanjutnya ada keterangan terdakwa, yaitu di dalam pasal 177 sampai 178 KUHAP. Kemudian ada pembuktian. Pembuktian terdapat di pasal 181 KUHP. Yang selanjutnya ada requisitoire atau tuntutan pidana, yaitu di dalam pasal 187 huruf A KUHAP. Selanjutnya ada pledoi di dalam pasal 196 ayat 3 KUHP. Selanjutnya ada replik, duplik pasal 182 ayat 1 butir C KUHP. Lalu kesimpulan, dan terakhir adalah putusan pengadilan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Untuk putusan menurut buku peristilahan, hukum, dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-matangnya, yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam pasal 183 KUHP, yaitu sebagai berikut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, yaitu 2 diantaranya alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, lalu ada surat, terus ada petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Alat-alat bukti ini sangat perlu karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian, alat bukti itu sangatlah penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada pasal 191 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 193 ayat 1 KUHP, maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah yang pertama, putusan bebas. Putusan bebas ini dalam prakteknya yang lazim disebut putusan akuital, yaitu yang berarti bahwa tersangka dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan, atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhkan hukuman pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena yang pertama, dari pemeriksaan sidang di pengadilan, dan yang kedua, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak diyakini oleh hakim. Adapun menurut penjelasan pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepada tersangka tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana. Kemudian yang kedua adalah putusan pemindanaan. Untuk putusan pemindanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHP. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemindanaan jika terhadap terdakwa ini tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan. Apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam 21 ayat 4 hukum huruf B KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan atau pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya. Apabila terdapat cukup alasan untuk itu, seperti yang terdapat di pasal 193 ayat 2 KUHP, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan masyarakat perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak korupsi. Untuk unsur-unsur tindak korupsi ini, untuk bisa dikatakan sebagai korupsi, harus memenuhi unsur-unsur tindak korupsi sebagai berikut. Yang pertama, tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. Kemudian yang kedua, tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang kelima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang keenam, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk unsur-unsur lanjutan dari tindak korupsi, nomor 7 itu ada memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Kesembilan, adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut. 10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Next. 11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai seperti barang
akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Yang ke-12, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Nah, selanjutnya, next, ada dampak dari tindak korupsi. Yang pertama itu dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama ada penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK. Lalu akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Yang kedua itu ada menurunnya pendapatan negara dari pajak. APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang pendapatan untuk negara. Penurunan pendapatan ini karena kenyataannya bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga akan mengakibatkan penurunan dari kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak. Tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat. Yang ketiga itu ada meningkatnya utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara sudah memiliki hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi, justru hutang tersebut akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Yang keempat itu ada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal industri di suatu negara. Kondisi ini akan mempersulit pembangunan ekonomi. Dalam sektor private ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat. Yang kelima itu ada rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak untuk digunakan untuk publik. Beras dengan kualitas buruk tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas yang tidak layak pakai dan berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat. Korupsi juga akan menurunkan kualitas fondasi dari proyek pembangunan karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi. Semua itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Yang keenam itu ada menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian, seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah, namun jika sebaliknya, maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa di Indonesia itu sudah biasa untuk melakukan pungli dalam pembuatan berbagai dokumen. Misalnya itu ada dalam pembuatan akta kelahiran, surat izin mengemudi, dan lain-lain. Ini menyebabkan besarnya biaya transaksi dan sistem kelembagaan jadi buruk. Yang ketujuh ada ketimpangan pendapatan.
Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya publik ke tangan pelaku. Hal ini menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah jadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi. Beberapa negara pasti selalu berupaya untuk mengurangi tindakan korupsi untuk mencegah ketimpangan pendapatan karena koruptor mengeruk uang publik untuk kepentingan pribadi. Namun, Kunslander, seorang profesor pemerintahan dan politik di Universitas Maryland, Amerika Serikat, menyatakan bahwa dampak dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik. Artinya, korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi. Next. Selanjutnya ada dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama itu ada etika sosial yang mati. Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok, maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini akan merugikan masyarakat dan negara, tentunya mengecewakan wakil rakyat, malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Inilah etika sosial yang mati. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak akan merasa salah ketika mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua itu birokrasi yang tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun jika pelayanannya itu sulit dan berbelit-belit, tentunya masyarakat akan merasa kesulitan dan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat harus membayar. Inilah yang disebut dengan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak dipersulit. Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok saja. Jika banyak pungli dan suap negara tidak akan maju dan korupsi akan terus terjadi di mana-mana. Yang kelima itu ada hilangnya fungsi pemerintah. Hilangnya fungsi pemerintah di sini itu karena pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi, sementara pemerintah semakin melunak. Next. Selanjutnya ada dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama itu ada pemimpin koruptor. Adanya praktik suap dari para calon pemimpin partai Pesta Demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Contohnya praktik suap itu seperti serangan fajar dan lain-lain gitu. Terus tradisi ini sudah lama terjadi. Para calon pemimpin selalu akan memberikan uang ataupun bentuk sembako agar masyarakat memilih mereka di saat pemilihan. Yang kedua itu ada publik tidak percaya lagi demokrasi. Korupsi juga menyebabkan publik tidak akan percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi percaya oleh publik. Karena banyaknya koruptor di dalam sana. Yang ketiga itu ada menguatnya plutokrasi. Plutokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang plutos berarti kekayaan dan kratos berarti kekuasaan. Jadi plutokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan. Ketika plutokrasi ini semakin kuat, maka orang yang kaya akan semakin mengendalikan pemerintahan. Yang keempat ada kedaulatan rakyat hancur. Kedaulatan rakyat hancur di sini maksudnya ketika kelompok orang di dalam partai politik terus bersaing untuk meraih kemenangan untuk kepentingan mereka masing-masing, tidak untuk rakyat. Sehingga ketika mereka menang, kemenangan itu hanya untuk mereka, bukan untuk rakyat. Rakyat akan tetap berada pada kemiskinan dan dengan masa depan negara yang tidak jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hambatan pemberantasan korupsi. Usaha yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas tindakan korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan atau OTT sering dilakukan oleh KPK.
tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras. Namun, korupsi masih tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Hambatan yang pertama yaitu hambatan struktural, merupakan hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Hambatan yang kedua yaitu hambatan kultural, merupakan hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Hambatan yang ketiga, hambatan instrumental, merupakan hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Dan yang terakhir, hambatan manajemen, hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Next. Nah, selanjutnya ada cara mencegah dan menghindari tindak korupsi. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama upaya pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini. Keluarga juga berperan penting dalam mewujudkan generasi yang anti korupsi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2021, nilai indeks perilaku anti korupsi di Indonesia itu sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini membaik dan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020, yaitu 3,84. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya persepsi anti korupsi di masyarakat terhadap perilaku yang terkait baik dalam keluarga maupun masyarakat. Meskipun demikian, tampak ada kecenderungan bahwa masyarakat semakin terbiasa terhadap korupsi dalam lingkungan pelayanan publik. Hal ini antara lain tampak dari sikap kalangan tertentu dan menganggap wajar melakukan gratifikasi seperti memberikan barang atau fasilitas dalam proses penerimaan menjadi ASN atau pegawai swasta. Hal itu bisa dilihat dari indeks yang menunjukkan peningkatan gratifikasi dari 8,2% pada tahun 2020 menjadi 9,31% pada tahun 2021. Pendidikan anti korupsi diharapkan akan membuat orang takut melakukan korupsi. Perbaikan sistem diharapkan akan membuat orang tidak bisa korupsi, sedangkan pendidikan anti korupsi diharapkan akan membuat seseorang tidak mau melakukan korupsi meskipun ada peluang atau kesempatan dan tidak ada seorang pun yang melihat. Next. Selanjutnya itu ada strategi memberantas tindak korupsi. Jadi strategi untuk memberantas tindak korupsi itu ada 3. Yang pertama itu represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutannya, serta menghadirkan para saksi serta alat bukti yang menguatkan. Yang strategi yang kedua itu perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Setelah itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggara negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Dan strategi yang ketiga yaitu edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantas korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantas korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Next.
Selanjutnya itu peran mahasiswa dalam memberantas tindak korupsi. Ada beberapa hal yang dapat seorang mahasiswa bisa lakukan untuk memberantas korupsi, yaitu yang pertama, peran mahasiswa di lingkungan kampus. Agar mahasiswa dapat berperan secara optimal dalam memberantas korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Jadi pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu juga mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerima mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu juga, mahasiswa juga harus melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Nah, selanjutnya dalam proses perkuliahan. Nah, dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetensi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Nah, selanjutnya itu pada tahap perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar keserjanaan sebagai tanda akhir proses secara formal. Jadi mahasiswa itu harus memahami bahwa gelar sarjananya itu yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya melalui jalan pintas. Nah, peran yang kedua itu peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Mahasiswa juga dapat merupakan faktor pendorong dan memberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu melakukan pembaharuan terhadap sistem yang ada. Nah, salah satu contoh yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya Orde Baru, di mana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia. Jadi sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif, yaitu melakukan tindakan terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi ataupun dialog pemerintah maupun pihak legislatif. Itu kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya golongan tertentu. Next. Nah, setelah itu langkah pemberantasan korupsi. Langkah yang pertama yaitu mendesain ulang pelayanan publik. Jadi tujuan dari langkah pemberantasan korupsi yang pertama ini yaitu untuk memudahkan masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditunjukkan pada yang pertama itu penyempurnaan sistem pelayanan publik, yang kedua peningkatan kinerja aparat pelayanan publik, yang ketiga itu peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik, dan yang terakhir itu peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik.
Nah, langkah yang kedua itu memperkuat transparansi. Jadi tujuan dari langkah ini itu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Dan langkah yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Jadi langkah yang ini itu tujuannya untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Jadi langkah-langkah ini itu diprioritaskan, ditunjukkan pada yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yang kedua itu penyempurnaan materi hukum pendukung. Selanjutnya itu langkah yang ketiga, memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi koruptor. Jadi sebetulnya itu memasukkan ke lembaga pemasyarakatan bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerahkan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Karena apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan, asal narapidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Jadi cara yang dapat dilakukan itu antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau kasus korupsi melalui media massa. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Dan langkah yang terakhir itu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Jadi langkah ini itu harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi, SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang yang mempunyai integritas tinggi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah pelaporan dugaan dari tindakan korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Layanan pengaduan KPK yang bisa dihubungi adalah pertama WhatsApp di nomor 0811 959 575 atau bisa email ke pengaduan@kpk.go.id atau juga bisa ke KPK Whistleblower System atau KWS di link berikut. Lalu bisa juga SMS ke 0855 8575 5755 atau bisa juga kirim fax email ke 021 5289 2456. Masyarakat pun saat ini juga bisa menyampaikan laporannya dugaan korupsi lewat daring atau online, yaitu melalui KPK Whistleblower System atau KWS. Lewat mekanisme ini, masyarakat tidak perlu khawatir jika identitasnya diketahui orang lain, sebab melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelaporan dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, masyarakat juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kontak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir. Caranya pun cukup mudah, hanya dengan mengunjungi laman resmi KPK, kemudian pilih menu dan KPK Whistleblower System atau KWS, atau bisa langsung mengaksesnya melalui http://kws.kpk.go.id. Adapun langkah-langkah pelaporan dugaan tindak korupsi. Namun di balik itu semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan korupsi ke KPK, yaitu meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab dengan adanya laporan yang lengkap, maka akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.
Dikutip dari laman resmi kpk.go.id, berikut format laporan atau pengaduan yang baik dan bukti permulaan pendukung laporan. Yang pertama, pengaduan disampaikan secara tertulis. Yang kedua, dilengkapi dengan identitas pelapor yang terdiri atas nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kronologi dari dugaan tindak pidana korupsi. Yang keempat, dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai. Kelima, nilai kerugian dan jenis korupsinya. Ini meliputi merugikan keuangan negara, penyuapan, pemerasan, atau penggelapan. Yang keenam, sumber informasi untuk pendalaman dari kasus. Yang ketujuh, informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum. Kedelapan, laporan atau pengaduan tidak dipublikasikan. Ada pula bukti permulaan pendukung laporan, seperti yang pertama, bukti transfer atau cek, atau bisa bukti penyetoran, atau mungkin bisa rekening koran bank. Yang kedua, laporan hasil audit investigasi. Yang ketiga, dokumen dan atau rekaman terkait permintaan dana. Yang keempat, kontrak berita acara pemeriksaan dan bukti dari pembayaran. Kelima, foto dokumentasi. Keenam, surat disposisi perintah. Ketujuh, bukti kepemilikan. Kedelapan, identitas sumber informasi. Kasus-kasus korupsi di luar negeri. Kasus korupsi yang pertama dari kasus korupsi di luar negeri adalah kasus korupsi Menteri Takamori Yoshikawa. Siapakah Takamori Yoshikawa? Takamori Yoshikawa merupakan seorang politikus dari Partai Jiu Minshuto atau Liberal Demokratik kelahiran Tokyo 20 Oktober tahun 1950 yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Distrik Kedua Hokkaido pada September 2012 dan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada Oktober 2018. Yoshikawa dituduh menerima total 5 juta yen dari mantan perwakilan Akita Foods Corporation antara November 2018 dan Agustus 2019. Ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang pertama, pada sidang sukarela kantor Kejaksaan Umum Distrik Tokyo, mantan perwakilan Akita Foods Corporation menyatakan bahwa telah memberikan total 13 juta yen sebelum Yoshikawa menjabat sebagai menteri. Kemudian 5 juta yen setelahnya. Dia meminta Yoshikawa untuk membantu industri unggas dengan memastikan pemerintah Jepang akan menentang proposal organisasi internasional untuk meningkatkan standar kesejahteraan hewan untuk mengurangi stres ternak dan memudahkan peternakan unggas menerima pinjaman dari Japan Finance Corporation terkait pemerintah. Pengadilan memberi hukuman percobaan 1 tahun 8 bulan penjara kepada Yoshiki Akita, eksekutif tinggi Akita Food. Pada persidangan, mantan Menteri Yoshikawa mengaku menerima uang tunai total 18 juta yen, termasuk 5 juta yen tadi, tetapi mengklaim bahwa uang tersebut sebagai sumbangan politik. Pada Desember 2020, ia akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota parlemen dengan alasan kesehatan. Pada Januari 2021, tim jaksa menggeledah kantor Yoshikawa di Tokyo dan Sapporo dan menyita dokumen-dokumen terkait. Dari hasil penyelidikan, jaksa menilai bahwa uang tersebut merupakan suap untuk memenangkan hati Yoshikawa.
Akibat dari kasus ini, tingkat persetujuan Kabinet Suga mengalami penurunan 9 poin persentase menjadi 41,3%. Selain itu, Kementerian Pertanian Jepang membentuk tim investigasi pihak ketiga untuk mengkaji ulang kebijakan kementerian masa mantan Menteri Takamori Yoshikawa. Lalu kasus korupsi kedua dari luar negeri adalah kasus korupsi suap dan pencucian uang putra mantan Presiden Panama dengan perusahaan konstruksi Brazil Odebrecht. Jaksa AS telah mendakwa dua putra mantan Presiden Panama, Ricardo Martinelli, sehubungan dengan penyuapan dan pencucian uang yang terkait dengan perusahaan konstruksi Brazil Odebrecht. Menurut pengaduan federal yang dibuka pada bulan Juli 2020, Luis Enrique Martinelli, 38 tahun, dan Ricardo Alberto Martinelli, 40 tahun, ditangkap di Guatemala City ketika mereka berusaha untuk naik pesawat ke Panama dan diekstradisi ke Amerika Serikat selama 16 bulan. Odebrecht telah menjadi pusat skandal korupsi Amerika Latin yang meluas yang terungkap pada tahun 2014, di mana perusahaan membayar lebih dari 700 juta dolar dalam membentuk suap kepada pejabat pemerintah di berbagai negara. Departemen Kehakiman AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anak-anak Martinelli didakwa sebagai perantara untuk pembayaran suap sekitar 28 juta dolar dari Odebrecht kepada seorang pejabat tinggi Panama antara tahun 2009 dan 2014. Dakwaan itu kemudian juga menuduh bahwa mereka mengelola rekening bank rahasia dengan nama perusahaan bodong, Shell Company, untuk memfasilitasi pembayaran suap. Dengan banyak transaksi dilakukan melalui Bank AS, mantan Presiden Martinelli, dan penggantinya Juan Carlos Varela pada bulan Juli 2020 dilarang meninggalkan Panama saat sedang diselidiki terkait pencucian uang dalam kasus korupsi terpisah. Ricardo Alberto Martinelli pada 14 Desember 2021 mengajukan pengakuan bersalah atas satu tuduhan konspirasi pencucian uang pada sidang di Pengadilan Federal di Brooklyn, New York. Dia didakwa pada tahun 2020 bersama saudaranya Luis Enrique Martinelli yang mengaku bersalah di bulan yang sama. Martinelli telah setuju untuk menyerahkan 18,9 juta kepada pemerintahan AS sebagai dana denda. Selanjutnya akan melanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Next. Selanjutnya. Yang pertama itu ada kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan atau Kemhan pada tahun 2015 sampai tahun 2021. Kebijakan Kementerian Pertahanan atau Kemhan diduga berakibat kerugian negara pada proses pengadaan satelit komunikasi pertahanan untuk pengisian slot 123 bujur timur pada tahun 2015. Berdasarkan penelusuran, kisruh slot orbit 123 bujur timur berawal saat satelit Garuda 1 milik pemerintah Indonesia keluar orbit. Satelit Garuda 1 melintas keluar orbit setelah mengudara selama 15 tahun hingga pada tahun 2015. Selanjutnya, Kemenkominfo melaporkan bahwa satelit tersebut keluar orbit karena terjadinya kebocoran pada bahan bakar. Pemerintah pun merespon cepat untuk menjaga kepemilikan slot satelit itu. Langkah tersebut mengacu pada aturan International Telecommunication Union bahwa negara yang mendapatkan slot diberi tenggat waktu 3 tahun untuk mengisi slot tersebut. Namun apabila tidak segera diisi, maka hak pengelolaan slot orbit akan gugur dan dapat digunakan oleh negara lain. Maka dari itu Presiden Joko Widodo
memimpin langsung rapat terbatas khusus untuk membahas penyelamatan slot orbit 123 bujur timur. Kala itu Pak Jokowi menekankan bahwa satelit tersebut penting bagi Indonesia dalam berbagai hal dan juga membantu komunikasi maritim, membantu vessel untuk memonitoring sistem, kemudian membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana untuk tim SAR misalnya. Kemudian Bapak Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo kala itu mengakui bahwa slot satelit tersebut penting, mulai dari untuk monitoring bencana, eksplorasi, hingga sistem aplikasi. Oleh karena itu, pemerintah sepakat untuk melanjutkan program itu. Kementerian Pertahanan ternyata mengajukan permohonan untuk mengisi slot orbit 123 lewat proyek satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan. Selanjutnya, Kemhan berinisiatif dengan menyewa satelit Artemis yang merupakan floater atau satelit sementara pengisi orbit milik Avianti Communication Limited pada tanggal 6 Desember tahun 2015. Padahal Kominfo baru menerbitkan persetujuan penggunaan slot pada tanggal 29 Januari tahun 2016. Pada tanggal 25 Juni tahun 2018, Kementerian Pertahanan mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 kepada Kominfo. Kementerian Pertahanan ternyata menunggak uang sewa satelit sebesar 16,7 juta dolar Amerika Serikat atau setahun setelah penyewaan satelit itu. Kala itu satelit Avianti disewa dengan nilai kontrak sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat, padahal pemerintah baru membayar 13,2 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan atau Ditjen Kuathan, Kemhan, yakni Bapak Bambang Hartawan, juga berupaya menyelesaikan masalah anggaran pada saat itu. Kementerian Pertahanan juga sudah berupaya dalam hal menegosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk pencairan anggaran tersebut. Namun Avianti ingin agar pembayaran segera dilaksanakan. Kerugian negara berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat bujur timur yang terjadi pada tahun 2015. Kasus itu berawal ketika pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melakukan kontrak sewa meskipun anggarannya tidak ada dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Kontrak tersebut tidak hanya dilakukan oleh PT Avianti, tetapi juga Airbus, Navajo, DTNT, Hogan Lovells, dan Telesat. Kontrak tersebut terjadi dalam kurun waktu pada tahun 2015 sampai 2016. Kementerian Pertahanan lantas digugat oleh PT Avianti karena tidak segera membayar biaya sewa satelit ke London Court of International Arbitration. Pada tanggal 9 Juli tahun 2019, Pengadilan Arbitrase memutus pemerintah harus membayar sewa satelit Artemis milik Avianti. Biaya arbitrase hingga biaya filling satelit sebesar 515 miliar rupiah. Selain Avianti, pemerintah juga harus membayar lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat kepada Navajo sesuai keputusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada tanggal 22 Mei tahun 2021. Selanjutnya, kasus Navajo serupa dengan kasus Avianti karena pemerintah tidak mau membayar hak tagih yang disampaikan oleh Navajo yang mencapai 16 juta dolar Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan. Dalam kasus Navajo ini, pemerintah beralasan enggan mengambil barang dari Navajo karena tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance, tetapi barang tersebut tetap diambil oleh Kementerian Pertahanan. Namun pemerintah akhirnya harus membayar sesuai putusan Pengadilan Arbitrase Singapura. Bapak Mahfud MD selaku Menteri Koordinasi Politik Hukum dan HAM mengaku pemerintah berpotensi menerima gugatan lain seperti dari Telesat hingga DTNT. Oleh karena itu, Kemenpolhukam melakukan koordinasi untuk mengklarifikasi soal kerugian tersebut hingga melakukan audit investigasi dari internal Kemenpolhukam. Bapak Mahfud akhirnya memutuskan untuk menindaklanjuti penyelidikan Kejaksaan Agung soal satelit tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi berdasarkan sidang kabinet pada tanggal 21 Agustus tahun 2018. Kejaksaan Agung resmi meningkatkan status
perkara satelit ke tingkat penyidikan. Hal ini berdasarkan ekspos penyidik, dan para direktur, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, serta koordinasi dengan Jaksa Agung Tindak Pidana Militer atau Jampitmil dari hasil pemeriksaan 11 saksi yang terdiri atas pihak swasta murni, rekanan, hingga beberapa anggota Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Selain itu, Kejaksaan Agung juga sudah berkoordinasi dengan BPKP dan dokumen hasil audit investigasi dalam polemik satelit komunikasi pertahanan orbit 123 Bujur Timur itu. Kejaksaan Agung meyakini kasus korupsi ini karena Kementerian Pertahanan malah melakukan kontrak dengan pihak Avianti untuk mengisi slot kosong orbit 123 Bujur Timur. Padahal rentan waktu kewajiban untuk mengisi slot tersebut masih ada 3 tahun. Kemudian, pemerintah juga menemukan bahwa satelit yang disewa tidak sesuai spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan satelit ini diduga melibatkan unsur TNI dan pihak sipil. Hal tersebut merupakan hasil gelar perkara terkait kasus tersebut yang dilakukan bersama dengan Jampitsus, Jampitmil, Puspom TNI, Babinkum TNI, serta Kemenhan. Untuk penegakan hukum yang melibatkan TNI, Bapak Burhanuddin memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer atau Jampitmil untuk segera koordinasi dengan Pusat Polisi Militer atau POM TNI dan Badan Pembinaan Hukum Babinkum TNI untuk membentuk tim koneksitas. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019, yakni Bapak Rudiantara. Dalam kasus ini, selain itu, 3 Jenderal Purnawirawan TNI juga telah diperiksa pada pada tanggal 7 Januari tahun 2022, yaitu mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Purnawirawan AP, lalu mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Purnawirawan inisial L, dan selain itu, dan mantan Kepala Pusat Pengadaan pada Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan inisial L. Selain itu, ada sejumlah saksi, termasuk dari PT DNK, PT LEN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Kejaksaan Agung juga telah menggeledah 3 lokasi. Rinciannya, 2 kantor PT DNK dan 1 apartemen Direktur Utama PT DNK atau tim ahli Kemenhan berinisial SW. Penggeledahan yang dilakukan yakni menyita sejumlah barang bukti terkait pengadaan orbit satelit tersebut. Selanjutnya, dalam kasus ini, Kemenhan terdapat 3 orang yang dicekal, yaitu Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma atau DNK berinisial AW, dan tim ahli Kementerian Pertahanan berinisial SW. 1 orang lainnya berstatus warga negara asing, yakni Thomas van der Heyden. Pencekalan terhadap Thomas ini disarankan oleh Masyarakat Ahli Korupsi Indonesia atau MAKI. Selanjutnya, ini kasus yang kedua, yaitu kasus korupsi Garuda Indonesia yang merugikan negara hingga 3,6 triliun rupiah. Jaksa Agung Sanitiar ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa kerugian negara sementara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia atau GIAA mencapai 3,6 triliun rupiah. Burhanuddin menjelaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan dan penyewaan pesawat Garuda Indonesia itu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, meskipun belum dikutip dengan penetapan tersangka. Menurut Burhanuddin, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara itu ke tahap penyidikan. Burhanuddin juga memastikan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan kesulitan mengungkapkan tersangka yang terlibat dalam perkara korupsi, pengadaan, dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia itu, mengingat KPK juga sempat menanganinya. Dia mengatakan tim penyidik bakal berkoordinasi secara intensif kepada KPK
untuk menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia. Laporan Erick Thohir pengungkapan kasus Garuda Indonesia bermula dari laporan Menteri BUMN Erick Thohir. Pekan lalu Erick Thohir mendadak menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan pesawat Garuda Indonesia ATR seri 72600. Erick mengaku pihaknya sudah lama mengetahui perkara dugaan tindak pidana korupsi penyewaan pesawat Garuda Indonesia tersebut. Namun, Erick menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan bukti dan hasil audit terlebih dahulu sebelum perkara itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Selanjutnya, Erick menyerahkan bukti-bukti seperti hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Erick sudah melakukan investigasi. Dari hasil investigasi, didapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR seri 72600. Dalam rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP tahun 2009 sampai 2014, Garuda diketahui berencana melakukan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat. Penambahan pesawat ini dilakukan menggunakan skema pembelian finance lease dan sewa atau operation lease buyback melalui pihak penyewa atau leaser. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yakni Leonard Eben Ezer Simanjutak, menjelaskan bahwa sumber dana yang digunakan dalam proyek tersebut yakni melalui lease agreement, di mana pihak ketiga berperan sebagai penyedia dana. Dalam realisasinya, RJPP terlaksana dengan menghadirkan beberapa jenis pesawat, yakni 50 unit ATR seri 72600 dengan rincian pembelian 5 unit, penyewaan sebanyak 45 unit. Kemudian pesawat seri CRJ seri 1000 sebanyak 18 unit pesawat yang terdiri atas pembelian sebanyak 6 unit dan penyewaan sebanyak 8 unit. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Kejaksaan Agung mensinyalir adanya dugaan markup penyewaan pesawat Garuda yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini. Selain itu, diduga juga terjadi manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat. Kejaksaan Agung pun mengungkapkan bahwa dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR seri 72600. Secara terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yakni Supardi, juga sudah mengambil keterangan Emir Syah terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR seri 72600. Diketahui Emir Syah ini divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidi 3 bulan, kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada tanggal 8 Mei tahun 2020. Selain itu, Emir Syah juga dijatuhi pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti senilai 2.117.315,27 dolar Singapura dengan subsidi 2 tahun kurungan penjara. Emir Syah terbukti bersalah dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Ia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun, terdapat tersangka yang terbaru, yaitu ditetapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yakni adalah seseorang yang berinisial AB, yang sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Vice President Corporate Planning Garuda Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Dengan adanya tindak korupsi ini di dalam pihak Garuda, maka hingga akhir September tahun 2021, utang Garuda Indonesia sudah mencapai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 140 triliun rupiah dengan asumsi kurs dolar terhadap rupiah yakni dinilai 14.300 rupiah. Secara rinci, liabilitas atau kewajiban Garuda mayoritas berasal dari utang kepada lessor mencapai 6,35 miliar dolar Amerika Serikat. Selebihnya ada utang ke bank sekitar 967 juta dolar Amerika Serikat dan utang dalam bentuk obligasi wajib konversi suku dan KIK EBA sebesar 630 juta dolar Amerika Serikat. Oleh karenanya, secara teknis Garuda Indonesia sudah dalam kondisi bangkrut, namun belum secara legal, sebab maskapai milik negara ini memiliki utang yang lebih besar ketimbang asetnya, sehingga mengalami ekuitas negatif. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain dan negara untuk memperkaya diri sendiri atau menggunakan kepentingan pribadi. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat,
berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi itu harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Selanjutnya, berikut referensi dari kami dalam menyusun presentasi ini. Selanjutnya, masih referensi selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai korupsi dan pembahasan terkait korupsi lainnya. Kurang dan salahnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.